Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP 26, yang terhormat Bapak Nadhai, Ibu Guru dan tenaga kependidikan, dan teristimewa Bapak hebat kita CGP yang akan melaksanakan kegiatan memimpin diskusi pada siang hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kesempatan untuk berkumpul guna mengikuti kegiatan diskusi bersama CGP, yaitu kegiatan pendampingan individu 2 pada program Guru Penggerak Angkatan 9. Untuk lebih lancarnya kegiatan kita ini, kita buka dengan membaca Bismillah. Baiklah, Bapak dan Ibu, adapun tujuan dari kegiatan kita ini, pertemuan kita ini, yaitu diskusi tentang cita-cita ataupun visi sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dengan acara pertemuan, susunan acaranya yang pertama, pengantar tujuan diskusi sudah disampaikan tadi. Kemudian nanti merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tersebut. Setelah itu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian ditutup. Kemudian lagi pengajar praktek sudah 2 kali ke sini. Mungkin kita sudah berkenalan secara waktu pendampingan individu 1. Sungguh pun demikian. Untuk lebih mengingatkan lagi, saya Vigo Selvi dari tugasnya SD 9 Kepala Sekolah mendampingi Bapak Andika selama 6 kali pertemuan, mungkin ke sini, tapi sudah berjalan 2 kali pertemuan, ada 4 kali lagi saya ke sini. Namun pada hari ini yang secara langsung bertemu berbicara seperti ini dengan ibu-ibu, mungkin karena kita punya tugas masing-masing, dan kami pun selama beberapa kali, karena tugas kami juga langsung mendampingi Pak Andika, dan mungkin sering bertemu dengan Bu Wakil yang sering berbicara langsung. Dan terima kasih juga kepada Bu Wakil yang selalu mendampingi dan melayani kami untuk memfasilitasi kegiatan pendampingan. Untuk itu kita lanjutkan pada sebagai pembukaan dari moderator. Hanya itu, waktu selanjutnya akan diserahkan kepada pemimpin diskusi kita, yaitu CGP hebat kita. Silakan Pak Andika untuk memimpin diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru semua, ya. Sebelum saya mau menjelaskan, mungkin kita mintalah sepatah kata dulu dari Ibu Wakil dari Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah kita. Kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Handika, CGP dari SMP Negeri 26 Sejunjung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk kegiatan kita hari ini, tadi Pak Andika meminta sepatah 2 patah kata, mungkin kita langsung saja. Hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan pendampingan CGP yang dari sekolah kita, mendiskusikan tentang visi dan misi sekolah, sehingga nanti mudah-mudahan dengan adanya salah seorang CGP dari sekolah kita itu dapat memotivasi kita bersama, sehingga nantinya kita semua yang ada di sini yang belum
ikut CGP nantinya juga bisa bergabung atau lolos seleksi CGP, sehingga mungkin kita semua nanti akan melewati masa-masa seperti ini juga. Mungkin sekian kata-kata dari kami. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah. Maka tibalah saatnya bagi saya untuk mempresentasikan tentang pertemuan kita hari ini. Jadi nggak melakukan kawan. Nah, bagiannya itu. Oke, Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Vigo sebagai guru praktek pengajar kami, pendamping kami sebagai calon penggerak. Kemudian kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang mewakili Kepala Sekolah yang telah hadir di pertemuan pada pendampingan 2 pada hari ini. Kemudian kepada ibu-ibu guru hebat kami SMP Dr. Nensi Junjung, SMP Dr. Nam Cadia, kami ucapkan juga terima kasih. Jadi Ibu Bapak, saya langsung saja pada pendampingan kali ini kita akan diskusi tentang bagaimana perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Pada tujuannya kali ini kita akan membahas sedikit apa itu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kemudian kita coba refleksi bagaimana lingkungan belajar kita saat ini, bagaimana sudah sesuaikah atau belum. Kemudian kita Ibu Bapak juga sudah mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Kita akan sekilas nanti membahas tentang Ki Hajar Dewantara. Kemudian nanti kita juga akan peran perubahan guru di dalam pembelajaran. Kemudian kita akan juga membahas visi dan misi sekolah kita, dan terakhir kita akan membahas tentang komunitas belajar kita. Kemudian yang kita tahu visi dan misi sekolah kita yaitu kuat dalam akidah, unggul dan prestasi. Apakah kalimat visi ini sudah sesuai atau belum, atau perlu kita diskusikan, kemudian atau perlu diperbaiki, atau mungkin bagaimana apa yang perlu kita lakukan perubahan. Sebab itu nanti saya akan membagi saja langsung Ibu Bapak menjadi kita ada sekitar berenam, maka kita bagi 2 kelompok saja. Nanti saya berikan modul saya seperti itu Ibu Bapak. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Atau kita bagi dua-dua, berarti kita bagi 3. Oke Ibu Bapak, kita lanjutkan. Saya
ingin mengajak ibu bapak untuk lebih kita menyemangati pertemuan kita hari ini. Mari kita lihat sebuah karya puisi dari seorang personal kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Di sini ada puisi Aku Ingin Melihat Indonesia. Saat ini sebelum kita mulai diskusi kita, yuk mari kita, ada nggak Bapak Ibu yang mau membacakan puisi dari Insinyur Soekarno ini, Bapak Proklamasi kita ini, untuk lebih menyemangati acara kita pada hari ini. Boleh dari kelompok mana? Oke, kepada Bu En kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama izinkan kami dari kelompok 1 akan membacakan karya dari Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Jika kalau aku berdiri di pantai Menyelip, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Nekdiap itu. Aku mendengarkan lagu Sajak Indonesia. Jika kalau aku melihat sawah-sawah di batang-batang padi yang menguning menghijau, aku melihat Indonesia. Jika kalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kerabat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika kalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika kalau aku mendengarkan Pengkul Pelaran, bukan lagi Pangkul Pelaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika kalau aku mendengarkan lagu Olesion dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jika kalau aku mendengar burung berkutub menyanyi di pohon ditiup angin yang sopai-sopai, bukan lagi aku mendengar burung berkutub, aku mendengar Indonesia. Jika kalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika kalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Endrayanti yang telah membacakan puisi Aku Melihat Indonesia. Oke, Ibu Bapak, mari kita beri semangat sama-sama.
Oke. Yuk kita katakan, nanti ibu bapak ikuti ya. Kita kasihkan semangat kepada Ibu En atau kita semua. Yuk. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Oke, tepuk tangan. Oke, ibu bapak, kita sudah mendengarkan puisi yang sangat bersemangat dari Ibu En, yaitu tentang Aku Melihat Indonesia. Kira-kira dari kelompok yang lain ataupun dari kelompok satu, apa kira-kira maksud dari Aku Melihat Indonesia ini berhubungan dengan diskusi kita pada hari ini, yaitu visi dan misi. Mungkin dari kelompok 2 atau 3 bisa memberikan tanggapan. Iya, dari puisi Aku Melihat Indonesia ini apa kira-kira maknanya berhubungan dengan visi dan misi kita dengan tema kita hari ini? Mungkin Ibu dari kelompok 3 dan mungkin Ibu Mulkhair bisa? Oke, kita langsung saja. Kalau dari yang kami tangkap dari puisi Aku Melihat Indonesia ini adalah terlihat di sana ada banyak istilahnya keberagaman dari berbagai Indonesia. Kemudian kita melihatnya dari satu bahwasanya yang beraneka ragam itu tersatu dalam satu Indonesia. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yaitu diwakili oleh Ibu Ummul Khair. Iya, jadi hubungan dengan visi dan misi kita sama dalam satu sekolah itu kita berbeda-beda pandangan cara kita maupun asal daerah kita juga, dari pandangan dan cara kita berpikir, kemudian dari anggota kita mungkin juga berasal dari berbagai daerah. Walaupun dalam satu Sumatera Barat itu pasti ada ciri khas masing-masing dari setiap wilayah Sumatera Barat itu. Bagaimana kita jadikan satu visi yang menjadi satu kesatuan kita. Mungkin ada lagi tanggapan dari kelompok 2, mungkin diwakili oleh Bu Yesi atau Bu Lipitas, boleh? Oke, dari Bu Endang mungkin, atau dari Bu En sendiri yang membacakan puisi, boleh? Baiklah, kita langsung saja. Berdasarkan puisi tadi, kita bisa melihat bagaimanapun bentuknya yang ada di Indonesia ini, baik segala halnya, tetapi kita hanya melihat Indonesia atau berbagai ragam budaya maupun yang lainnya yang ada di Indonesia, tetapi kita hanya melihat itu adalah Indonesia yang sama-sama kita menunjung tinggi bahwa kita sama-sama bangsa Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia yang bersama. Terima kasih kepada Ibu En. Mari kita beri semangat untuk diskusikan hari ini, teman. Oke. Nah, iya benar. Dari yang ibu guru hebat kami sampaikan, memang kita di sini tergambar bagaimana visi kita untuk memajukan tidak hanya satu, tetapi kita bersama. Kita lanjutkan Ibu hebat semuanya. Nah, kita lanjut. Kenapa ya kita perlu ada paradigma pemimpin pelajar itu perlu berubah? Kita semuanya sebagai seorang guru adalah seorang pemimpin. Di mana? Pemimpin pembelajaran. Kenapa? Ada pertama menghadapi perubahan, kemudian ada meningkatkan pembelajaran, dan ada menginspirasi siswa. Jadi di sini kita terlihat kenapa kita perlu ada perubahan paradigma, karena terjadi perubahan setiap saat, lingkungan sekolah itu berubah. Jadi kita harus bisa menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemudian kita harus meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran kita yang lebih efektif dan menyenangkan kepada siswa.
Setelah itu kita harus bisa menginspirasi bagaimana perubahan paradigma itu bisa memberikan contoh yang positif, memberikan inspirasi kepada teman-teman. Kita tahu Bapak Soekarno itu sebagai proklamasi kemudian memberikan inspirasi kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bergerak, akhirnya kita merdeka ketika itu. Jadi kita juga harus mengikuti bagaimana puisi tersebut, bagaimana juga kita menggerakkan seluruh daya sekolah kita, warga sekolah kita ini, baik murid, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan siswa itu kita bergerak bersama, mewujudkan visi kita, mewujudkan tujuan kita. Bagaimana sehingga nanti kita pembelajaran kita itu bisa baik dan berkualitas. Jadi perlu perubahan dari setiap kita, ada pemimpin, yaitu pemimpin pembelajaran yang perlu kita berubah seperti itu. Ada yang mau memberikan tanggapan lagi? Kira-kira mungkin dari Bu Wites bisa memberikan tanggapan tentang pemimpin pembelajaran perlu berubah. Kira-kira Ibu Wites apa yang sudah Ibu Wites lakukan mungkin di kelas sebagai pemimpin pembelajaran sehingga bisa membuat perubahan di dalam kelasnya, mungkin bisa jelaskan? Kalau yang sebagai pemimpin dalam kelas kan kita sebagai pemimpin kayak pemimpin untuk mengubah dan mengajak serta membimbing siswa kita untuk lebih kreatif, lebih kreatif belajarnya, mandiri. Ya seperti itu kita ajak anak-anaknya untuk belajar, bermain. Nah, kita kaitkan dengan hotel masing-masing. Oke, terima kasih Ibu Wites. Oke, beri semangat kepada Bu Wites. Oke, itu. Oke, nah, benar seperti itu. Oke, kita lanjut kepada coba kita refleksi lagi. Apakah lingkungan belajar sekolah kita itu sudah aman? Ada keterbukaan, kemudian adakah ada kerja sama tim kah? Atau inklusivitas atau kreativitas? Yang dimaksud keamanan ini bagaimana lingkungan itu memang aman, terbuka bagi siswa, kemudian siswa itu merasa nyaman, dia bisa bertanya, kemudian dia berekspresi. Kemudian adanya kerjasama tim di sekolah itu, semua anggota saling komunikasi, tidak hanya pada guru, juga siswanya. Setelah itu ada inklusivitas, bagaimana semuanya merasa diterima dan dihargai dan didukung. Setelah itu ada kreativitas, apakah setiap telah memberikan ruang kreativitas kepada siswa kita, mampu dia berpikir kritis dan beragam dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira dari kelompok 1 atau 2 dan 3 bisa memberikan contoh masing-masingnya bagaimana lingkungan belajar kita di sekolah. Yang mana lagi Pak? Lingkungan sekolah. Oke, di sini keamanan dan keterbukaan. Di mana kita seorang guru, kita harus terlebih dahulu menciptakan lingkungan yang aman. Untuk menciptakan lingkungan yang aman ini, semua guru harus bekerja sama untuk mengajak siswa sehingga terciptalah lingkungan yang nyaman. Begitu Bapak Ibu. Oke, sedikit tepuk plus kepada Bu Endang. Oke, kemudian dari kelompok 2 mungkin bisa memberi tanggapan bagaimana lingkungan belajar kita di sekolah, kerjasama tim atau kerjasama murid kita di sekolah. Mungkin bisa memberikan contoh. Mungkin Bu Yesi bisa memberikan contoh bagaimana aktivitas anak-anak kita sekarang, apakah sudah sesuai dengan visinya atau tidak. Baiklah, saya akan menanggapi tentang kerjasama tim. Untuk SMP 26 Sejunjung, untuk kerjasama antara guru dan murid itu sudah terlaksana seperti kita mengadakan sebuah kegiatan. Kita sudah saling bekerja sama guru dan muridnya itu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Apalagi sekarang dalam kegiatan kita sore hari seperti kegiatan randa yang kita lakukan sekarang, guru dan muridnya itu sama-sama meluangkan waktunya sepulang sekolah sampai sore sama-sama juga pulang. Begitulah di SMP 26 sekarang kita melaksanakan mengembangkan budaya juga ya, budaya yang ada di lingkungan kita, yaitu dengan kegiatan
Randai itu, kita mengajarkan juga kepada anak bagaimana untuk mengembangkan budaya itu. Jadi yang saya lihat untuk sampai sekarang, untuk SMP 26 Sejunjung sudah sama-sama bekerja sama antara guru dan siswanya. Nah itu. Oke, kita beri aplaus kepada guru seni budaya kita yaitu Bu Yesi, bahwa ya sudah terjadinya kerjasama tim di sekolah baik itu guru maupun murid. Kemudian ada inklusivitas dan kreativitas. Kreativitas mungkin sudah langsung disertai tersirat dari pernyataan Bu Yesi. Kemudian mungkin kelompok 3, kelompok Bu Mul mungkin bisa memberikan Bu Naini Mudiza mungkin atau Bu Umul Khair. Boleh menyampaikan salah satu, boleh inklusivitas atau kreativitas juga boleh. Silakan tanggapan dari Ibu. Mungkin sedikit tentang inklusivitas, inklusivitas. Bagaimana kita di sekolah berupaya membuat anak-anak kita, di mana semua anak, di mana semua siswa kita samakan perlakuan, tidak ada membeda-bedakan siswa, sehingga mereka di sekolah ini merasa diterima, merasa dihargai, dan merasa didukung segala aktivitas yang positif di sekolah kita ini. Jadi intinya kita bagaimana membuat siswa itu berusaha tidak ada perbedaan antar siswa. Semua siswa SMP 26 Sejunjung itu mendapat perlakuan yang sama, dengan segala fasilitas yang ada di sekolah. Mereka berhak semuanya tanpa ada membeda-bedakan. Mungkin itu Pak Dika. Terima kasih. Kita beri aplaus lagi kepada guru kita. Memang guru-guru SMP 26 ini adalah guru-guru hebat yang terbaik. Oke, Ibu Bapak, ya itu sudah kita simpulkan bahwa lingkungan belajar kita ini sudah sesuai dengan visi dan misi kita. Kemudian perubahan diri, memahami Ki Hajar Dewantara itu, yaitu bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, nilai-nilainya dan transformasi pendidikan. Sebagaimana kita tahu kalau Ki Hajar Dewantara itu lebih bersifat among, lebih menuntun, lebih mendorong siswanya untuk berkreativitas dan memberikan suasana yang lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian menanamkan nilai-nilai karakteristik budi pekerti kepada siswa. Setelah itu juga memberikan tentang transformasi pendidikan, bagaimana pendidikan kita kali ini kita bisa menanamkan nilai-nilainya, terjadilah perubahan di dalam kehidupan pembelajar kita sehari-hari. Kemudian peran guru dalam menghadapi perubahan paradigma sebagai pemimpin pembelajaran, baik kolaborasi maupun menginspirasi dan percaya diri dan penyedia dukungan. Kita sudah mendengarkan tadi dari ibu-ibu guru hebat kita bagaimana dia memimpin pembelajaran itu, kemudian bagaimana mengajak kolaborasi baik murid maupun dengan guru, kemudian percaya diri dari ibu bapak guru sendiri, contohnya seperti membaca puisi tadi sudah memberikan contoh yang baik kepada kita. Kemudian bagaimana kita semuanya saling memberikan dukungan yang baik. Sudah tergambarkan dari penjelasan kita sebelumnya. Nah, sekarang kita tibalah pada fokus utama kita, yaitu bagaimana visi kita. Visi kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Apakah visi ini kira-kira sudah atau belum? Sebelum kita membahas ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita refleksi pada diri kita, yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana di visi kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi ini. Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah yang seperti apa sesuai visi ini. Kemudian bagaimanakah di sekolah kita ini mengutamakan yang mana dari visi ini. Kemudian murid-murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa apa yang disadari murid kita dari visi ini. Setelah itu kita juga membahas kita warga sekolah di sekolah ini yakin nggak untuk apa dari visi dan misi ini. Kemudian yang keenam,
saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa paham apa. Sekarang saya ingin mengajak ibu bapak untuk melengkapi kalimat rumpang ini yang berhubungan dengan visi kuat dalam akidah, unggul dan prestasi ini. Mungkin ibu bapak bisa menjawab dari 6 pertanyaan ini. Mungkin kita bagi saja untuk kelompok satu kita minta menjawab 1 dan 2 atau ke semuanya boleh juga. Mungkin saya bisa membagikan kertas di situ, ibu bapak bisa menuliskannya nanti. Ibu bapak ada spidol kan masing-masing? Spidol. Ada spidol. Pak Dik, di sini dikit. Iya. Saya bagikan kertasnya, silakan ibu bapak menuliskan di kertas itu ada 6 kalimat rumpang yang akan kita isi berdasarkan visi kita. Visi kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Yang pertama kita menginginkan murid seperti apa? Sambung kalimatnya. Nomor 2 sampai nomor 6. Masing-masing kelompok. Baik kelompok 1, 2, 3. Nanti kita tempel di belakang ibu bapak sama samping-samping tempat ibu bapak nanti ditempelkan. Nanti ditempelkan di belakang ibu bapak. Ya, visinya di atas kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Ya, judulnya adalah visi kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Apa ya jadi visi ini ibu bapak ingin lengkapi di kalimat rumpang tersebut? Apa yang ingin ibu bapak lengkapi? Hanya 1 kalimat saja ya ibu bapak. Ibu-ibu guru hebat kami itu hanya 1 kalimat saja. Kita memimpikan murid-murid yang misalnya murid yang rajin sholat, kayak gitu. Atau kita percaya bahwa murid kita ini adalah dia bukan kertas putih, tetapi kita yang menebalkannya, sudah punya keterampilan yang perlu kita asah. Kemudian di sekolah kita mengutamakan karakter dari siswa harus berkarakter Pancasila, misalnya seperti itu. Kemudian murid-murid sekolah kita dia sadar bahwa mereka sadar kalau mereka itu adalah penerus generasi bangsa, seperti itu. Kemudian nanti kita warga sekolah yakin untuk apa gitu ya. Ada 6 kalimat rumpang yang akan kita lengkapi.
Kelompok 2 ditempelkan. Iya, diulang nanti dijelaskan nanti boleh. Tempelkan. Agak tinggi dikit ibu supaya tampak kita. Nampak Bapak? Ya bisa. Sudah nampak ibu guru hebat kami? Ya. Kita lihat. Mungkin Ibu Endang di sampingnya itu boleh sudut situ kita Bu En. Nanti Pak. Ya kalau sudah siap. Siap. Kalau sudah siap. Oke, terima kasih Bu Yesi. Ada grup yang sudah siap lagi? Boleh? Bu Endang, silakan. Alah. Ibu, satu lagi, Endang. Ini keterangannya. Semangat sama-sama, tepuk tangan. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk banyak kali. Oke, terima kasih. Dan sekarang mari kita diskusi. Sekarang sudah terlihat di sini ada berdasarkan visi kuat dalam akidah unggul dan prestasi ini, masing-masing kelompok telah memberikan pandangan melengkapi kalimat rumpangnya. Mungkin kita mulai saja dari kita coba dengarkan dari kelompok 1. Mungkin kelompok 1 ini kita berikan untuk menjelaskan kalimat rumpang yang pertama. Mungkin dari kelompok 1 bisa menjelaskan, nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Silakan kelompok 1. Ada yel-yelnya? Oke, silakan ya. Ya. Boleh. Ayo. Boleh ya. Itu pakai mic. Oke, kami dari kelompok Mehi ya, yaitu merah dan hitam. Kami akan menjelaskan visi kuat dalam akidah unggul dalam berprestasi. Yang pertama,
kita memimpikan murid-murid yang di sini kami memimpikan yaitu siswa kami yaitu keimanan yang kuat dan keyakinan pada nilai-nilai moral serta perilaku yang positif. Kenapa kami memimpikan itu? Karena di lingkup sekolah kita itu sekarang sudah banyak ya Bapak Ibu kejanggalan atau hal-hal yang belum mampu kita menciptakan. Dengan adanya sekolah penggerak, alhamdulillah sudah ada perubahan yang positif. Seperti melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, dan adanya hafalan Al-Quran. Itu dilakukan oleh Bapak Ibu sebelum melaksanakan PBM. Yang kedua yaitu cuma satu Pak. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 1 kepada Bu Endang dan Bu En yang nama kelompoknya dirinya tuh Yomehi, yaitu merah dan hitam. Oke, mungkin ya kita sudah dengarkan bahwa dari tanggapan Bu Endang dia lebih kepada karakter, memimpikan siswa yang kuat dalam akidah dan keimanannya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3 tentang siswa yang diimpikan oleh Bu Endang dan Bu En tersebut. Mungkin dari kelompok 2 silakan Bu Yesi atau Bu Iditas. Ada ya, boleh. Ada Pak. Oke, kita dengarkan ya. Yel-yelnya bacakan dulu Pak. Ya, boleh. Ya. Udah. Baiklah, kami akan memperkenalkan yel-yel dari kelompok 2, yaitu kami dari kelompok kuku kuning-kuning dari SMPN 26 Si Junjung. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang visi kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Yang pertama, pendapat kami sama dengan yang kelompok pertama yang kita memimpikan murid yang memiliki iman yang kuat dan aktif dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah. Nah, yang kedua yang kami akan menjelaskan tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa iman sangat penting dalam kehidupan dan pembelajaran penting untuk masa depan. Nah, di sini siswa-siswa kita sudah mulai menyadari bahwa iman itu sangat penting dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti disebutkan tadi, yaitu sudah melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, dan melakukan hafalan Quran. Nah, siswa juga melakukan proses pembelajaran yang sudah sering melakukan tugas-tugasnya sebagai siswa. Sekian dari kelompok kami. Oke, kita beri aplaus kepada apa tadi kuku ya? Iya, Kuning. Oke, grup 2 kuning. Ibu guru hebat SMP 26 Si Junjung. Oke, nanti kita lanjutkan lagi kepada kita coba dengarkan kepada kelompok 3. Kepada kelompok 3 kami persilahkan dengan yel-yelnya yang terbaik. Hitam, kuning hitam. Sebelum kita mulai, sebelum kelompok 3 mau menampilkan apa yang kami buat, terlebih dahulu kami akan sampaikan yel-yel kami. Tentunya kami juga tidak mau kalah dengan kelompok 1 dan 2 ya. Oke, yel-yel kami, tim apa kita? Tim Hiku. Di mana kita? Di SMP 26 Si Junjung. Siapa kita? 26 Caca. Yes. Nah, oke, baiklah, kita masuk kepada
materi kita kembali. Di sini kami akan menanggapi tentang kita tadinya membahas tentang visi sekolah kita, bahwasanya untuk visi sekolah kita adalah untuk kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Untuk bisa mewujudkan visi ini, yang ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Di antaranya kita sebagai warga sekolah yang ada di sekolah ini sangat yakin untuk bisa memfasilitasi, untuk mendukung dan memberi contoh yang baik, sehingga siswa kita dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, dan tentunya dia nanti bisa berprestasi. Nah, itu yang pertama kami tanggapi. Kemudian yang kedua, saya dan kami guru-guru lainnya di sekolah ini sangat memahami bahwa untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas itu diperlukan rasa tanggung jawab, kerjasama, dan komitmen, serta kesadaran bahwasanya setiap murid itu unik, setiap murid itu berbeda-beda. Sehingga dengan begitu nanti kita yakin bahwasanya visi kita akan terwujud dan terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Terima kasih. Kita beri aplaus kepada Hiku-Hiku, ya, Hiku-Hiku, hitam dan kuning. Tadi ada Kuku, kuning, kemudian ada Meki, merah dan hitam. Oke, beri aplaus kepada ibu bapak guru, ibu guru hebat kita SMP 26 Cadia ini. Oke, nah kita sudah mendengarkan, memang iya, visi dan visi, ternyata visi dan misi sudah kita tuangkan, bagaimana kita menginginkan siswa yang berkarakter, beriman, kemudian bagaimana mereka berprestasi, tumbuh berkembang, punya tanggung jawab dan kerjasama. Oke, terima kasih kepada ibu guru hebat kami yang sudah sangat bersemangat pada pagi hari ini pada diskusi kita. Kemudian, nah, kita lihat ada 4 pertanyaan dari yang sudah ibu sampaikan, sudah ibu lontarkan, sudah kita diskusikan, sudah dengan semangat. Kemudian ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, apakah visi sekolah yang sudah kita sampaikan ini atau yang sudah kita gambarkan ini sudah menggambarkan jelas impian cita-cita dari murid kita? Kemudian yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara sekolah kita ini dengan sekolah yang lain? Kemudian yang ketiga itu, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Kalau sudah kalau sudah ya berarti sudah. Kemudian kalau belum hanya slogan, bagaimana dia? Setelah itu yang terakhir, jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Ada 4 pertanyaan lagi. Kita bagi kertas lagi, kita buat di bawahnya, ya. Di sampingnya masih muat kan? Masih kita bagi lagi. Nanti ada 4 pertanyaan. Di sini ada visi, ini kalimatnya sangat singkat, sudah atau belum kalau yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini juga jawabnya apakah sudah atau belum. Kalau bisa sedikit beri penjelasan boleh, sedikit penjelasannya kenapa kok beda, di mana bedanya. Kemudian di sini sudah menjelaskan impian cita-cita siswa, cita-cita apa yang sudah terwujudkan. Kemudian di sini ada apakah sudah berpihak pada siswa, berpihak kepada apanya, seperti itu. Kemudian di sini program, jika sudah berpihak, program apa yang ibu lakukan? Nah, program-program apa misalnya? Mungkin ibu bapak bisa melihat di modul itu ada beberapa keterangan yang sudah saya buatkan.
sudah Tuhan sebagai masih kita Boleh kalau sudah siap boleh ditempelkan. Tempelkan saja dikit. Boleh ditempelkan. Penempelnya tadi ada di kelompok mana? Silakan. Ya, kalau sudah nanti ditempelkan sampingnya. Dan kami boleh menempelkannya. Ibu juga boleh minum, silakan minum. Fokus tadi kau. Sudah dihidupkan. Oke, Ibu Bapak sudah siap? Ibu-ibu guru hebat kami boleh minum dulu, boleh istirahat agak untuk menyegarkan. Nah, silakan minum dulu boleh. Oke, Ibu Bapak bisa ibu-ibu guru hebat kami bisa kita mulai? Bisa. Oke, tetap semangat? Semangat. Oke, semangat. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Kalau saya katakan Indonesia, katakan merdeka. Kalau saya katakan merdeka, katakan Indonesia. Oke. Indonesia merdeka. Oke, merdeka Indonesia. Oke, tetap semangat. Oke, beri tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, banyak tepuk. Oke, ya. Oh ya, di kelas saya ada tepuk fokus namanya. Oke, mau coba ibu guru hebat? Boleh. Oke, gini dah.
Tepuk fokus. I see. I see. I hear. Keep in mind. Fokus. Oke, kita coba. Oke, tepuk fokus. I see, I hear. Keep in mind. Fokus. Oke, kita beri aplaus untuk ibu guru hebat kita. Oke. Sekali lagi kata ibu hebat kita. Oke. Kita coba ya ibu guru hebat kita. Tepuk fokus. I see. I hear. Keep in mind. Fokus. Oke, thank you very much. Terima kasih kepada Ibu Guru Hebat SMP 26 Sejunjung Cadia katanya. Oke. Nah, mari kita dengarkan pertama mungkin dari kelompok 1 memberikan penjelasannya. Ya, kesimpulannya. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari hasil dari diskusi kami. Sebelumnya kami tentu ada yayel kami yang tidak ketinggalannya. Tidak mau kalah ya. Beni, oke. SMP 26 Sejunjung bergerak. Lanjut. Dari misi yang kita sama-sama, yaitu kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Kita sudah melihat bagaimana visi misi kita telah terlaksana dari berbagai hal, baik dalam akidah maupun prestasi. Contohnya dalam prestasi, kita salah satu sekolah pembeda dari sekolah lain, yaitu dalam bidang agama. Kita kemarin itu mendapatkan sertifikat hafiz sebanyak 15 orang dari SMP 26 Sijunjung. Itu dalam akidah dan prestasi. Itu pun dalam bentuk olahraga. Kita juga mendapatkan piala dari lomba voli. Oke, terima kasih. Kita terima kasih kepada kelompok Mehi. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok Mehi. Iya, ternyata kita kata kelompok Mehi, kelompok 1 telah menyetujui bahwa sudah sesuai dengan visi misi, yaitu kuat akidah dan juga unggul dalam prestasi seperti dalam prestasi dalam keagamaan tadi, hafiz Quran. Kemudian kita berikan pendapat kepada kelompok 2. Baiklah, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan memberikan tanggapan tentang visi kuat dalam akidah dengan beberapa pertanyaan, tapi kami cukup menjawab satu pertanyaan saja. Ya, untuk terlebih dahulu kami akan menampilkan yel-yel dari grup Kuku. Ya, coba didengarkan baik-baik ya, Bu-Ibu. Bapaknya cuma satu. Kami akan menampilkan yel kami itu Kuku. Maaf Bu-Ibu, agak grogi sedikit. Coba lagi. Kuku, kuning-kuning. Kuku, belum tentu tak mandi pagi. Kuku, tetap oke. Ya, tadi soalnya ada Ibu yang bilang kuning itu tanda tak mandi pagi. Alhamdulillah, karena suasana kita sekarang di sekolah ini tidak ada air, emang tidak ada air, sangat kekeringan. Alhamdulillah ibu-ibunya tetap mandi, ya. Alhamdulillah Ibu, terima kasih Bu. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyebutkan
pertanyaan dari B. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kalau menurut kami yaitu sudah gitu ya. Kenapa sudah? Karena di SMP 26 Sejunjung, karena kita adalah sekolah penggerak, kita melaksanakan kegiatan P5 ya. P5 yang kami lakukan di SMP 26 Sejunjung yaitu membuat sebuah kerajinan dari lisa. Apa itu lisa? Lidi sawit ya. Sebelum kita membuat kerajinan ini, tentu kami guru dan muridnya mencari sisi lisa ini. Apa yang kami cari yaitu lisa, lidi sawit. Untuk kemarin kami sudah membawa anak-anak untuk ke kebun sawit mengambil lidi sawit tersebut, yaitu sudah mulai melakukannya. Contohnya seperti membuat piring, membuat tempat pensil atau tempat buah ya. Itu yang sudah dilakukan, contohnya kegiatan P5 dari SMP 26 Sejunjung. Hanya sekian. Hasilnya ada Ibu, mungkin Ibu sudah melihat hasilnya. Alhamdulillah sudah ada hasilnya. Dah, hanya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk Kuku. Oke, benar-benar ibu guru hebat kita semuanya yang sangat kreatif dan sangat bersemangat. Sekarang kita berikan kepada grup yang ketiga kita untuk memberikan pandangannya. Kepada grup ketiga kami silakan. Baiklah, karena di sini kami grup yang terakhir dan mungkin kami tidak pakai yel-yel lagi karena yel-yel yang tadi sudah Ibu Bapak dengarkan. Dan kami merasa yel-yel itu tetap yang terbaik karena tadi menjadi contoh bagi yang lainnya. Oke lah, baik. Pada kali ini kita akan membahas yaitu visi dari sekolah kita, yaitu tentang visi kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Di sini ada 4 pertanyaan dan kebetulan kami menjawab ke-4 pertanyaan itu tadi. Cuma yang jawaban dari pertanyaan yang A yaitu apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Jawabannya ya, sudah gitu. Terus yang B, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Jawabannya juga sudah. Terus yang C, pertanyaan yang ketiga, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Jawabannya sudah, yaitu visi sekolah yang sudah berpihak kepada murid yaitu tergambar dalam program-program yang kita laksanakan di sekolah kita, seperti program keagamaan, yaitu setiap harinya, setiap jam istirahat pertama yaitu sekitar jam 10-an kita selalu melaksanakan yaitu sholat duha. Setiap jam 10 kita melaksanakan sholat duha dan seterusnya yaitu sholat zuhur berjamaah setelah istirahat, maksudnya pas istirahat kedua yaitu jam 12.30. Dan dengan tidak lupanya juga program kita yang selalu kita laksanakan yaitu dengan membaca ayat pendek atau Al-Quran setiap paginya sebelum kegiatan PBM dimulai. Dan seperti yang kelompok sebelumnya bilang tadi, program yang terunggul kita yaitu program tahfiz dan telah mendapatkan piagam tahfiz kemarin sekitar 15 piagam dari Bupati kita.
Oke, lanjut yaitu kegiatan keagamaan yang setiap minggunya rutin kita laksanakan yaitu kultum setiap pagi Jumat. Program selanjutnya yaitu program kegiatan sosial atau kepedulian sosial. Kita punya organisasi yaitu organisasi OSIS yang mempunyai program-program wajib dalam 26 itu yaitu setiap tahunnya kita laksanakan, yaitu kita namakan program 26 berbagi. Biasanya kita laksanakan pada akhir pertemuan di bulan Ramadan sebelum libur Idul Fitri. Itu namanya program 26 berbagi. Selanjutnya yaitu kegiatan goro secara rutin atau membersihkan lingkungan sekolah. Itu juga termasuk program dari kegiatan sosial kita. Seterusnya, peningkatan prestasi akademik dan pengembangan karakter, terutama nilai dan budi pekerti dari siswa. Nah, sekian dari kelompok kami, penjelasannya kita kembalikan kepada Bapak Handika. Oke, sudah kita dengar sama-sama bahwa visi kita semuanya yaitu tentang kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi telah mewakili yang sudah sesuai dengan apa yang kita impikan dan kita cita-citakan, dan sudah dalam proses, sudah banyak prosesnya dan sudah kita memulainya dan sudah tampak. Oke. Maka tibalah pada kesimpulan kita, yaitu visi kuat dalam akidah, unggul dan prestasi. Yang pertama, kuat dalam akidah berarti visi ini mencerminkan kekuatan spiritual menjadi landasan bagi pengembangan karakter siswa. Tadi sudah kita sama-sama lihat dari penjelasan Ibu Bapak, sama dengan visi saya, pemikiran saya, yaitu visi ini telah mencerminkan kekuatan spiritual dan landasan karakter siswa, bagaimana siswa sudah melaksanakan ibadahnya sesuai dengan tuntunan agama, kemudian sikap siswa juga sudah dilatih, bagaimana kerjasamanya dan prestasinya, kemudian unggul dalam prestasi. Kita lihat tadi ada anak-anak sudah hafiz Quran, kemudian tadi ada keseni, ada P5 juga, kemudian kalau dari kelas saya itu sudah ada kegiatan OSIS, kemudian terpilih jadi ketua OSIS, kemudian jadi visi ini menaikkan prestasi baik akademik maupun non akademik, sudah terlihat dari visi kita. Kalau akademik mungkin dari prestasi mereka mengikuti kegiatan tahfiz bisa akademik, ataupun kegiatan lomba-lomba yang berhubungan akademik, lagi mungkin dari nilai siswa kita yang sudah mulai mungkin ada perbaikan. Kemudian dari yang non akademik mungkin tadi ada P5, kemudian ada bola voli dan lain-lainnya. Kemudian kita melahirkan generasi unggul. Kita visi ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang kuat dalam akidah, unggul prestasi, siap menghadapi tantangan masa depan. Dari penjelasan ibu guru hebat kami SMP 26 Sijunjung, itu sudah memperlihatkan bahwa anak kita nanti di kehidupannya sudah bisa menghadapi kehidupannya di luar sana. Setelah tamat SMP 26 Sijunjung, dia mempunyai skill, kemampuan, contohnya bisa tahfiz Quran, bisa dia mengajarkan ngaji, kemudian P5 dia bisa ekonomi, membuat lapangan pekerjaan, membuat biji sawit tadi kan bisa dijual, dapatlah dia mengincome untuk perekonomian yang bisa membantu kehidupan dia maupun keluarganya. Oke, seperti itu. Terima kasih Ibu Bapak guru hebat, kita tepuk sama-sama. Yuk, kasih W, gimana huruf W? Oke, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, sama-sama. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke. Wow, bukan wow, tapi wow, ya apa? Wow. Yuk kita ampu suamu kita tadi. Oke. 1, 2, 3. Ampu suo, ampu kida, duo, ampu satia. Oke, tepuk tangan.
Sebelum saya akhiri, satu lagi pembahasan kita yaitu komunitas praktisi. Kita sama-sama tahu bahwa SMP 26 Sijunjung ini telah membentuk komunitas belajarnya, yaitu di sini ada di sini yang sudah lulus dari PMM ada Bu EN, kemudian Bu ini yang ikut PMM membentuk komunitas itu, ya? Enggak. Oh, berarti Bu EN. Kemudian di sini ada juga bendahara dan sekretaris dari komunitas belajar praktisi sekolah. Mungkin dari salah satu dari yang bertanggung jawab bisa mungkin menjelaskan sedikit tentang komunitas belajar praktisi sekolah SMP 26 Sijunjung. Mungkin bisa disampaikan oleh Bu Mul Khair atau Bu Delvi sebagai pengurus intinya, mungkin bisa, atau Ibu boleh silakan. Oke, Bu Delvi, silakan Ibu Delvi. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya Pak Dika. Di sini sebagai salah satu pengurus komunitas belajar di sekolah, kami sudah melakukan berbagai kegiatan, yang mana kegiatan ini dapat mendorong kerjasama, kolaborasi, baik itu antar guru maupun guru dengan siswa. Kemudian di sini kami juga sudah melakukan berbagai memberikan motivasi kepada peserta didik untuk melakukan berbagai hal yang dapat dilakukan secara kolaborasi dan bekerja sama, sehingga di sini tujuan kami dalam membentuk komunitas belajar itu adalah untuk mencapai elemen-elemen atau dimensi-dimensi dalam P5. Jadi dalam setiap pembelajaran di sini kami minimal dalam setiap pembelajaran itu kita mencapai paling sedikitnya 3 dimensi P5 tersebut. Kemudian juga di sini sudah dijelaskan tadi bahwa komunitas belajar yang kita dirikan di sekolah kita ini sudah menunjukkan hasil, salah satunya yaitu kita yang selalu bekerja sama dalam melakukan segala kegiatan di sekolah ini, dan itu pun rasanya sudah membuat dan menambah semakin terjalinnya silaturahmi antara kita di sekolah ini. Jadi kerjasama yang sudah kita lakukan itu adalah bagi saya itu merupakan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa sekali, yang mungkin itu mungkin belum maksudnya mungkin kalau di sekolah lain kan mereka masih berkubu-kubu, masih terbagi-bagi. Kalau kita di sini dengan seringnya kita melakukan kegiatan secara bersama, maka kita merasa kita itu sudah menjadi satu, sehingga apapun itu kegiatannya kita lakukan secara bersama-sama. Mungkin seperti di sekolah kita, kalau ada kegiatan ekskul kesenian, yang seharusnya itu mungkin yang mendampingi guru kesenian saja. Namun bagi kita tidak, kita semuanya tetap berada di sekolah untuk bersama-sama mendampingi peserta didik kita. Begitu juga di dalam ekstrakurikuler keagamaan, olahraga, pokoknya apapun kegiatannya kita selalu mendampingi peserta didik ini bersama-sama. Mungkin itu saja dari kami. Kalau ada tambahan dari Bu Mul Khair, oke, mungkin itu saja dari kami Pak Dika. Oke, terima kasih kepada Ibu Delvi. Mungkin ada tambahan dari Ibu Mul Khair. Oke, terima kasih kepada Ibu Delvi. Itulah tentang komunitas praktisi sekolah kita. Kita sudah lihat bagaimana komunitas praktisi kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran karena keterlibatan kolaborasi antara murid dan guru. Kemudian tidak ada lagi gap atau pengelompokan tertentu. Jadi sudah semuanya menyatu. Kemudian bagaimana memperdayakan siswa, tidak jadi baik siswa maupun guru sudah terlihat bagaimana kerjasamanya. Kemudian kerjasamanya sudah kita lihat bagaimana
tetap setiap kegiatan itu berlangsung dengan baik. Kemudian kurikulum dari penjelasan dari Ibu Delvi berarti sudah inklusif, berarti menyeluruh semuanya, baik guru maupun murid sudah terjalin keharmonisan, kemudian terjalin pembelajaran yang memang sifatnya menyeluruh. Mungkin itu saja diskusi kita pada saat ini. Nanti Ibu Bapak sebelum sebelum ditutup kita minta penguatan kepada ada tampaknya ada tanggapan dari Ibu pengajar praktek kita kepada Ibu Vigo, kita persilahkan. Sekarang coba buka lagi visi tadi Pak Dika. Ini visi SMP 26, kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Tadi sudah banyak yang memberikan apakah dengan pertanyaan pemantik yang sudah diberikan oleh Pak Dika, bagaimana merumuskan visi itu, dan sudah dijawab oleh peserta ataupun guru-guru. Nah, sekarang kita perhatikan kembali visinya. Dalam kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Apakah di sana sudah tergambar P5-nya? P5, coba dilihat dulu. Masih ingat dengan P5? Kalau tidak ingat kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu dulu, coba lihat di visinya. Karena kita isi diskusi ini menyelaraskan program cita-cita impian guru penggerak ini kan punya impian. Guru punya impian, jadi kita selaraskan dengan visi yang sudah ada. Coba Bapak, Ibu-ibu lihat dulu sebelum ditutup. Kalau sudah ditutup udah sah nanti. Nah, jadi kita. Oke, Ibu, seperti kata Ibu Vigo tadi, apakah sudah mencerminkan dari P5 atau belum? Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1? Atau oke, boleh. Siapa kelompok mana dulu memberikan tanggapan? Boleh. Kelompok 2 boleh? Kalau sudah jelaskan, kalau belum jelaskan juga. Iya, kalau sudah jelaskan ada belum? Silakan mau kelompok 1, 2 atau 3 dulu. Kelompok 1 mungkin boleh Bu boleh menjelaskan? Oke. Maka kita beri sejenak untuk berpikir, untuk menjelaskan apakah visi ini sudah mencerminkan P5 atau belum? Pendidikan sekarang kan itu iya, apakah visi dan misi ini sudah terlihat profil Pancasilanya di dalam pembelajaran dengan siswa tersebut? Tadi ada 6, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Apakah sudah sesuai? Kalau iya, seperti apa? Mungkin saya seperti ini. Menggambarnya mungkin beriman tadi, contohnya mereka sudah melaksanakan ibadah seperti sholat duha, sholat zuhur. Ya. Oke, mungkin lebih bisa menjelaskan. Oke, bisa kita mulai? Kalau cek apanya kan prakarsanya sudah terlihat, cuma hasilnya sudah tergambar belum? Nah, itu yang pertanyaan. Kalau di prakarsanya kan semuanya kan yang disampaikan itu prakarsa perubahannya itu sudah terlihat, sudah terlaksana, malah sekarang sudah tergambar belum di visinya semuanya? Yes. Boleh ini menyampaikan. Oke, kelompok mana dulu? Boleh kelompok 1 atau 2?
Boleh dimulai dari boleh kelompok 2 dulu. Sudah tergambar. Oke, silakan mulai dari kelompok 2 dulu boleh. Sudah tergambar sampai punya mau tadi Kalau menurut kami dari kelompok 2, visi sekolah kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi sudah selaras dengan P5. Maksudnya gini, dalam P5 kan udah ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang di sini berarti kita harus kuat dalam akidah dulu gitu. Jadi sudah berakhlak mulia, sikapnya sudah sopan, ada segala yang kafis-kafis kan udah masuk ke dalam kuat dalam akidah. Kalau dalam unggul dalam prestasi kan siswa tersebut udah sama-sama kerjasama dalam belajar. Nah, karena sudah belajar bersama, gotong royong dan segala macamnya, jadi siswa tersebut sudah mulai untuk menunjukkan prestasi-prestasinya di dalam lokal. Yang prestasi yang disebutkan oleh guru tadi, yang itu tahfiznya, main volley. Ya, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bergotong royong. Bergotong royong tergambar di kegiatan kami dalam satu garis salin. Visinya ini sudah tergambar di sini. Sudah. Dalam visinya. Prakarsanya ada. Jadi di visinya di mananya? Boleh tuh. Gotong royong, mandiri, di mana tergambar? Ini. Bukan itu prakarsanya memang betul. Itu nanti jadi misi itu misi paling penting. Kalau yang ini kan yang akan kita wujudkan, yang kita capai, di mana tergambar kalau di sini. Divisi yang kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi ini di mananya tergambar yang dijelaskan tadi. Kalau yang dalam kuat dalam akidah yang tergambar di kelima yang tadi yang gotong royongnya di mana yang tadi di mananya tergambar di visi. Gotong royong sudah. Kalau prakarsanya bagus banyak itu jadi misi nanti itu jadi misi untuk prakarsanya. Cuman yang akan kita tuju nih harus tergambar di mananya. Maksudnya ibu tuh kalau yang bergotong royong tuh antara tiga itu termasuk yang mana gitu? Iya, di visinya di mana letaknya gitu. Kan ada satu mas kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Di mana tergambarnya di visi? Unggul kak. Unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi. Kan menghadapi tantangan masa depan. Isi petunjuk untuk melahirkan generasi kuat dalam kita dan unggul dalam prestasi. Untuk sebagai apa ya, prestasi yang hebat belum tentu ada di karakter lain. Yang orang yang juara satu belum tentu bisa bekerja sama. Kalau hanya prestasi yang diunggulkan, belum tentu orang yang punya prestasi juara-juara itu bisa berkolaborasi, bisa aja itu. Makanya ditanya di sini tergambar lah itu. Kita kan mendidik siswa sekarang bukan menjadi kurang hebat bisa kamu buku, bisa nilai 100. Tapi kita mendahulukan profil pelajar Pancasilanya. Nilai. Makanya ditanya di mana letaknya di visi itu. Memang tujuan nanti kita memang minta prestasi. Kan ada kreatifnya di mana, kritisnya di mana. Orang berprestasi belum tentu orang yang kritis. Orang yang berprestasi belum tentu orang yang bisa biasa kebiasaan kan di berbudaya itu. Unggul itu makanya ditanya di mana. Kalau di visi, kalau program-programnya fokus itu jadi prakarsa gitu. Jadi misinya nggak terlihat, tapi di visinya.
sesuai dengan visi ya. Silakan kita ibu yang bantu menggali juga. Tidak tergali ada lagi. Oke, mungkin ada tambahan dari kelompok lain yang juga mencoba memberikan penjelasan. Mungkin kelompok yang lain, silakan. Jadi sekarang bukan kita merubah, terus kan sudah ada. Kalau ada perlu ditambahkan, itulah gunanya diskusi ini. Kalau kurang ditambahkan. Kalau namanya visi itu kan kalau perkembangan zaman bertukar kan akan berubah. Visi itu tidak selamanya. Bisa paling enggak 1 kali 5 tahun sudah harus ada perubahan. Kalau itu sampai dari berdiri sekolah ini sampai jadi kita perlu mengikuti perkembangan, kemudian perlu ditinjau ulang. Makanya ibu tanyakan tadi apakah sudah mencerminkan profil belajar Pancasila. Kalau belum, sementara pelaksanaannya memang sudah mencerminkan dari bagus kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ada, cuma di visinya sudah tergambar belum. Nah, kalau ada itulah bagusnya didiskusikan. Nah, bisa ditambah ataupun walaupun nanti akan didiskusikan lagi untuk gambaran. Kita punya impian murid kan hanya yang buat kan impian sekolah SD SMP kan namanya. Kita bukan hanya buat akidahnya, unggul prestasinya, yang lain-lainnya kita enggak. Berarti kan untuk menuju itu sudah dilakukan. Yang kita tuju itu yang impian yang kita inginkan capai itu lagi. Cita-cita murid kan kita tidak ingin cita-cita kita murid itu hanya berupa intelektual kan enggak, karakternya. Sekarang makanya pembelajaran lulusnya sekolah menentukan, nilainya sekolah yang menentukan. Akhirnya bukan hanya prestasi-prestasi, tapi prestasinya utamanya yaitu karakter, itu profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang harus digambarkan di impian sekolah. Pasti sekolah memimpikan anak yang berprofil pelajar Pancasila. Seperti tujuan dari pendidikan nasional kita kan sekarang itu. Jadi sekolah ini mengarah ke situ, membuat cita-citanya. Apa rasanya yang perlu ditambahkan? Mungkin ada yang mau memberikan bahasanya. Atau mungkin seperti ini, peserta didik menciptakan peserta didik. Nah, kalau itu nanti tunggu dulu, yang itu dulu. Apanya dulu? Impiannya dulu. Nanti ada lagi yang agak perlu diperbaiki. Ini kan hasil. Produknya nanti ini. Kalau kita menginginkan cita-cita, tentu ada menampakkan apanya. Kalau kita membuat tujuan pembelajaran, kan ada kata kerjanya. Kalau hanya hasilnya, nggak nampak kita berusaha. Kalau di sini apanya yang kurang? Iya kan? Ada yang kurang kan? Hasilnya yang nampak di sini. Oke, kata kerjanya. Usahanya tidak nampak. Kira-kira apa? Kalau usahanya tentu umpamanya terwujudnya. Kalau ada usaha nampak di situ. Kalau pun nampak usahanya dan terciptanya, baru nampak usahanya. Mungkin ada yang kalau mewujudkan itu untuk terwujudnya mewujudkannya dengan langkah-langkah itu. Dan kalau terwujudnya berarti akhirnya wah ini seperti itu, menampakkan kegiatan atau kata kerja di situ. Ini hasilnya kuat kalau tidak unggul dalam prestasi, ini hasilnya nanti. Jadi nampakkan kalau yang namanya kita ingin dicapai, tentu nampakkan usahanya. Nampak di sini kan belum nampak usahanya. Apa usahanya? Terwujudnya mewujudkan itu awak. Nah, kan itu usaha awak, mewujudkan anak yang itu. Cuma ini yang di dua kata ini kan kata kuncinya dua di sini, akidah dan prestasi. Sudah tercermin dari akidah dan prestasi itu profil pelajar Pancasila. Itu saja pertanyaan. Kemudian belum terlihat kinerja di sini. Itu saja dua itu tanggapan dari Oke. Mungkin nanti kita bisa perbaikinya Ibu. Oke. Nanti ada mana yang lama mana yang baru. Kalau nggak ada perubahan, ini pakai yang baru, ini yang lama. Nanti kan
buat laporan bisa. Oke. Makanya Apa yang akan ditambahkan? Sebetulnya bagaimana? Kan ada yang mau ada yang baru, ada yang diperbaiki, tentu ada nanti ini. Ada yang mau mencoba menambahkan kalimat ini. Ada kata depannya. Mungkin ada tambahan kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi ini. Ada nggak kalimat tambahannya atau kata tambahannya? Boleh. Ada usulan dari Ibu Yesi atau Ibu Itas? Belum. Dari Ibu En dan Ibu Endang? Ataupun dari Ibu Naini? Kata kerja operasionalnya apa yang bisa kita terwujudnya peserta didik pasti itu yang mau inginkan Mbak. Peserta didik yang buat dalam akidah yang cuma dalam 2 kata ini sudah tercermin belum? Ya, kalau ada tambahkan. Oke, ada yang mau nambahkan? Mantas. Rasanya udah pas ini aja. Udah ada paksaan ya. Cuma itu kan memberikan arahan apa? Iya. Pasti udah pas itu. Kan di dalam akidah itu kan sudah daftar peserta didiknya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu tadi tentang visi sekolah kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Apakah sudah tercermin dari P5? Menurut saya sudah, karena P5 itu ada 6 dimensi yang kita lakukan dalam misi kita kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Mungkin dalam kelima-limanya sudah tercakup, walaupun dia dalam misi kita ini kata operasionalnya akidah dan prestasi, tapi akidah ini sudah mencakup semua yang ada dalam P5 yang ada 6 dimensi tersebut. Contohnya dari bergotong royong dan mandiri. Kita bergotong royong itu kita bisa melalui dari akidah. Mengapa dari akidah? Kalau kita tidak memiliki akidah yang baik untuk melakukan hal sesuatu, baik bentuknya gotong royong, hal kecil yang kita anggap tersebut, tetapi kalau akidah kita tidak baik, maka kita tidak akan melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Tetapi dengan akidah yang baik, pasti kita bisa melakukan apapun bentuk pekerjaan yang kita lakukan. Kita dalam berbentuk berpikir kritis, dalam berkritis ini yaitu bernalar kritis dalam berbagai hal prestasi yang kita unggulkan di sekolah kita. Contohnya kita ada setiap Jumat kita melakukan literasi. Literasi ini siswa kita berikan buku bacaan, kemudian siswa kembali memahami, mengulang apa yang dia baca tanpa melihat buku tersebut. Berarti siswa sudah bernalar kritis. Berarti semua yang ada P5 elemen tersebut sudah sesuai dengan misi sekolah, kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Sekian, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi, mungkin dari kelas Bu Itus ada tadi sudah nulis-nulis, seperti ada nulis ini, boleh disampaikan yang ditulis, boleh. Kapas. Atau mungkin ada tanggapan dari Ibu. Oke. Gimana dengan kata kerjanya sudah ada belum? Peserta didiknya. Didiknya belum. Jadi ini kan ngembang baru kan untuk siapa gitu kan? Kan harus nampak kalau kita membuat itu nampakkan kinerjanya. Kalau kita nampak kinerjanya. Berarti yang kata kerja mungkin kita bisa tambahkan misalnya seperti ini, Ibu mungkin menciptakan. Jangan mewujud, kalau mewujudkan berarti masuk misi. Misi bayinya betul. Menciptakan gitu. Kalau amalnya hasilnya nampak. Menjadikan. Oke. Menjadikan oleh Oke. terwujudnya. Oke. Kalau mewujudkan itu jadi terwujudnya. Oke. Peserta
kita tambahkan terwujudnya atau terciptanya? Bagaimana? Oke, Ibu, mungkin dari ibu-ibu guru hebat kita sepakati. Bahasa Indonesia ada nggak di sini? Oke. Beda terwujudnya dengan mewujudkan. Oke. Kalau mewujudkan tuh menyiapkan program-programnya kita nanti. Terwujudnya hasilnya ada deh. Kan itu bedanya nak bahasa Indonesia. Berarti kita, oke, kita sepakati kita ingin menggunakan kalimat terwujudnya atau terciptanya. Terserah nanti apa bersama. Bagaimana, ibu-ibu? Kita, oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Kita gunakan terwujudnya atau terciptanya? Oke, ibu dari Ibu Yesi. Ada Bu Naini. Kita gunakan terwujudnya atau terciptanya? Oke. Oke. Ada dua. Terwujudnya atau terciptanya? Kalau menurut dua kata tersebut, tentu lebih baik mewujudkan. Terwujudnya siswa kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Dari mewujudnya itu loh, mewujudkan yang bagaimana, mewujudkan yang bagaimana. Itu baru semua kan prakarsanya sudah semua tadi. Itu termasuk nanti prakarsa itu komisi diletakkan. Harusnya kan bahas prakarsa sudah waktu tidak ada. Yang pokoknya belum prakarsa perubahannya. Oke, jadi berarti kita simpulkan ya, visi kita yaitu terwujudnya peserta didik yang kuat dalam akidah dan unggul dalam prestasi. Nah, itu mungkin kita simpulkan penyempurnaan dari kalimat visi kita. Oke, mungkin ada sebelum kita tutup mungkin mewujudkan itu, itu yang prakarsa, itu yang misi. Itu yang misi untuk mewujudkan, mewujudkan lagi. Itu yang untuk terwujudnya itu di mewujudkan itu. Jadi semuanya jadikan itu prakarsa perubahan. Oke, mungkin kita minta penguatan sebelum kita tutup, kita minta penguatan sedikit dari Ibu. Simpulkan dulu. Oke. Mana yang tulisnya tadi yang sudah dibuat oleh yang tulis, bacakan dulu. Mana siapa yang tulis tadi? Hasil baru Ibu dari penguatan. Oke, kita berikan kepada Ibu Delvi sebagai kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, jadi dari hasil diskusi kita hari ini dapat disimpulkan diskusi kita hari ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Dari pemaparan atau diskusi yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran itu perlu berubah untuk menghadapi perubahan. Kemudian kita juga perlu berubah untuk meningkatkan pembelajaran kita. Dan kita perlu berubah untuk menginspirasi siswa. Karena kalau kita tidak berubah, kita monoton, percayalah siswa juga nanti akan bosan. Kemudian pembelajaran kita juga akan seperti itu saja. Jadi memang sebagai pemimpin pembelajaran itu kita perlu melakukan perubahan. Kemudian di lingkungan sekolah kita juga perlu menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi peserta didik, seperti yang sudah kita lakukan selama ini sebagai sekolah ramah anak. Jadi bagaimana caranya kita berusaha untuk membuat peserta didik kita itu merasa aman dan nyaman berada di sekolah, sehingga mereka akan betah belajar maupun dalam melakukan berbagai aktivitas di sekolah. Kemudian
di lingkungan sekolah ini kita juga menciptakan kerjasama tim yang baik itu sesama guru maupun bersama peserta didik. Kita berusaha mendekatkan diri kita kepada peserta didik sehingga mereka merasa tidak asing dengan kita. Kemudian juga inklusivitas dan kreativitas. Jadi dalam lingkungan belajar yang sudah tercipta di sekolah kita ini sudah tercipta ke semuanya, sudah aman dan nyaman, kemudian sudah melakukan kerjasama tim yang baik, sudah melakukan persamaan kepada semua peserta didik, tidak ada perbedaan. Kemudian kita sudah mengajarkan bagaimana kreativitas itu kepada peserta didik. Kemudian perubahan pada visi kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi, seperti yang sudah disampaikan oleh ibu pendamping kita tadi, bahwa mungkin memang butuh perbaikan dalam bahasa, dalam penulisan bahasa di visi kita. Yang sebelumnya visi kita ini kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Jadi untuk sementara mungkin bisa kita tambahkan kata terwujudnya peserta didik, sehingga jelas visi kita itu kita untukkan untuk siapa. Apakah di sini sudah terbunyi bahwa peserta didik. Jadi visi sekolah kita ini nanti memang kita wujudkan, tujuannya adalah untuk merubah peserta didik kita. Jadi mungkin sekian kesimpulan pada diskusi kita pada hari ini. Kita kembalikan pada moderator. Oke, mungkin itu saja kesimpulan kita diskusi hari ini. Sebelum kita tutup, kita butuh penguatan dari guru pengajar praktek kita, Bu Vigo. Kepada Bu Vigo, kami persilakan. Beri aplaus untuk CGP hebat kita yang sudah memimpin diskusi pada siang hari ini. Kalau tidak digali dari tidak hangat, nah, berdiskusi itu kalau tidak hangat tidak seru. Jadi diam-diam saja tidak seru diskusi. Yang namanya diskusi itu perlu beradu argumentasi, itu yang lebih serunya. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Andika yang sudah memimpin diskusi untuk kelengkapan tugas guru penggerak dan pada pendampingan individu. Ya, di sini saya sebagai pengajar praktek hanya memberikan penguatan yang mana tadi kita berdiskusi tentang cita-cita warga sekolah terhadap murid masa yang akan datang. Tadi dalam diskusi sudah kita bahas mengenai cita-cita dari SMP 26 adalah kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Lewat diskusi juga kita memberikan mengidentifikasi ataupun mengapresiasi bagaimana visi itu agar lebih sempurna, ya kan? Ditambah dengan dua kata, kalau tidak salah tadi ya, dua kata terwujudnya peserta didik yang kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Untuk bahasanya saja dulu, mana yang enak didengar, yang pertama apa yang kedua? Yang enak didengar dulu, didengar saja dulu. Ibu tanya dulu, mana yang enak didengar? Kuat dalam prestasi, kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Terwujudnya peserta didik kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Mana yang lebih dalam maknanya? Ya? Yang mana? Keduanya, Bu. Ya, kenapa? Kita harus milih salah satu. Kalau ada jodoh, boleh salah satu dong. Harus kedua dong. Sebelum berarti belum bisa ditutup tadi diskusinya karena belum ada kesepakatan ternyata. Dah, yang mana? Kalau berarti belum bisa ditutup tadi karena belum ada kesepakatan, tapi sudah dibacakan kesimpulan. Tadi makanya sebelum disimpulkan harus dibahas lagi. Bagaimana? Terwujudnya peserta didik. Terwujudnya
siswa kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Coba diperbaiki lagi, yang mana yang betul? Coba, karena kita untuk nanti ini dilaporkan, jadi satukan suara dulu. Peserta didik. Kalau dua-dua berarti tidak ada berubah apa? Tambah bingung nanti buat kesimpulan. Nggak mungkin visi kita dua-dua, harus salah satu. Peserta didik Kuat dalam akidah, Yang dalam kuat. prestasi. kuat dalam akidah, Unggul dalam prestasi. Bukan yang mah. Peserta pemimpin. Terwujudnya visi didik. Buat Didik yang kuat, tapi yang nanya wujudnya bisa didik yang kuat. kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Ibu sedia mana Bu? Ayah apa? Tidak terkontrol serata. Sudah deal? Dia. Terwujudnya peserta didik kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Berarti kalimat yang kedua kita pakai. Ya. Berarti ada perubahan sedikit atau bukan berubah tapi ditambahkan sedikit, terwujudnya peserta didik kuat dalam akidah, unggul dalam prestasi. Untuk sementara ini kita gunakan dulu sebagai impian dari SMP 26. Yang namanya kita membuat visi, merubah visi, tidak hanya apalagi sekarang kepala sekolah tidak ada. Kita harus mensosialisasikan dengan berbagai kepentingan. Ada komite, ada wali murid. Jadi untuk selanjutnya kalau ada perubahan atau membentuk visi, bukan guru saja, tapi kita harus bekerja sama. Bekerja sama untuk mencapai visi tentu bukan guru saja, tapi bekerja sama dengan lingkungan sekitar, kemudian dengan komite sekolah, pemangku kepentingan. Jadi perlu dulu disosialisasikan untuk mensahkannya nanti. Tapi untuk tugas Pak Andika baru sampai di sini karena tetap dilaporkan ke atas. Tapi untuk dipakai untuk memang ini bukan harga mati tadi, tapi perlu disosialisasikan lagi di sekolah ini. Bukan ibu tuh model itu, bukan hak ibu untuk menentukan visi dan misi di sini. Itu hak ibu dan bapak dan mensosialisasikan dengan warga sekolah. Baru nanti lahir visi yang sah. Nah, jadi ada nanti berita acaranya. Kemudian setelah lahir visi, tentu ada prakarsa yang perlu kita kesepakati untuk mencapai visi tadi. Di situ diminta kerjasama, kolaborasi, tidak saja guru tapi seluruh warga sekolah dan lingkungan. Kemudian apa lagi yang perlu ditingkatkan? Dukungan untuk mencapai visi. Guru saja tanpa dukungan kepala sekolah tidak akan berhasil. Tanpa dukungan komite tidak akan berhasil. Kita saja yang sibuk ingin meningkatkan akidah di sekolah ini, tapi tanpa dukungan tidak akan juga berhasil. Jadi perlu dukungan. Yang ketiga, buatkan program-program yang bisa meningkatkan kompetensi guru dan siswa. Jadi buatkan program-program, bukan siswa saja yang kita paksa untuk meningkat kompetensi, guru juga. Jadi perlu program-program untuk sekolah Bu Wakil dengan kepala sekolah untuk meningkatkan prestasi yang akan kita capai pada visi dan misi. Cuman itu saja penguatan. Ada 3, perlu kerjasama, perlu dukungan dan program-program yang bagus. Kemudian baru bisa, alhamdulillah nanti insya Allah SMP 26 ini lebih maju lagi, lebih jaya lagi sesuai dengan cita-cita ataupun visi dari si Junjung. Jadi mudah-mudahan lewat visi cita-cita SMP 26 lebih
mantap lagi dan lebih berhasil lagi untuk dicapai. Cukup demikian. Sebagai penutup, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf kalau ada kata yang salah, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak silakan nanti berikan refleksi atau umpan baliknya di sebelum nanti tulis di kertas ya yaitu not stick note. Ketik simpulannya absen